Yang terhormat Bapak Haji Kartono MPD, Sekretaris PPG, dan Ibu Dr. Siti Halijah, Koordinator Bidang Studi PGSD, serta ada wakil dosen, ada wakil mahasiswa. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT. Kita bisa bertemu lagi di Zoom meeting ini, yang alhamdulillah waktu briefing pertama juga ketemu Ibu WD1, Ibu Wasinda. Iya, betul. Nah, malam ini juga kebetulan Pak Dekan itu tidak bisa hadir, ada acara di Hotel Aston, sehingga yang hadir Ibu Wakil Dekan 1. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sesuai dengan agenda kita bahwa malam ini mengakhiri kegiatan penyelia UKIN yang telah dilakukan oleh Bapak Dr. Jafar. Sebagaimana biasanya sesuai SOP, selesai UKIN itu ada yang disebut istilahnya itu kok ya asing benar itu loh. Pokoknya wrap up. Kita ini tidak konsisten Pak, tidak konsisten. Kita menganjurkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Online sudah diterjemahkan daring, offline luring. Tapi begitu nyebut jadwal kegiatan rundown. Nah, begitu nyebut ini rangkuman dan review, wrap up. Jadi wah saya ini apa enggak di bahasa Indonesia kan semuanya. Nah, tapi begitulah yang terjadilah lah begitu ya. Jadi alhamdulillah malam ini sesuai kesepakatan tadi kita akan sama-sama melakukan wrap up yang dipandu nanti oleh penyelia. Namun sebelumnya barangkali ada hal-hal yang penting untuk disampaikan dari pimpinan fakultas, ya, ini akan disampaikan oleh Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik. Ibu dipersilahkan. Ya. Terima kasih Pak Prof. Asrori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali Pak Dr. Jafar. Ya, Dr. Jafar ya. Ketemu lagi Pak. Iya. Penutupan ini ya. Di acara wrap up, refleksi akhir, uji kinerja PPG ya, tahap 2 ya. Yang terhormat, yang kami hormati Koordinator PPG, Prof. Asrori, yang kami hormati juga wakil dosen ya, wakil dosen, wakil mahasiswa ya, serta para pengelola semuanya ya, yang hadir di daring pada malam hari ini ya. Jadi meskipun tidak bisa tatap muka, pembukaan kemarin kita tatap muka ya Pak ya, mungkin yang di aula ya. Yang di aula ya, Prof. Asrori ya? Nah, di aula Pak Makbul. Oh, Pak Makbul ya. Oh, yang tatap muka kemarin yang ya. Daring juga. Yang daring ya, pembukaannya daring ya. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Memang sangat-sangat luar biasa ya Pak Jafar ya. Ya, Jadi penyelia UKIN PPG ya. Mobilitas PPG nih siang malam Pak. Subuh ya mungkin belum ada Pak ya. Jadi nanti subuh Pak ya. Karena begitu selesai satu tahap sudah ketemu tahap berikutnya ya. Sudah briefing tadi hari ini ya, briefing ke tahap 3. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar sampai tahap 4 ya. Menjelang akhir tahun ini seperti dikejar-kejar semuanya Pak. Jadi bukan hanya PPG, semua kegiatan Pak ya. Nah, kemudian ya, kami sangat terima kasih Pak Jafar ya sebagai penyelia UKIN PPG yang mungkin pada malam hari ini bisa memberikan informasi-informasi atau memberikan bimbingan terkait refleksi akhir dari uji kinerja ya. Kami memang untuk kegiatan PPG ini menjadi sangat katakanlah untuk kegiatan pada tahun ini memang sangat-sangat padat sekali, tapi kami sangat berterima kasih sekali pada para pengelola, kepada Prof. Asrori dan kawan-kawan yang sangat-sangat luar biasa Pak di
di tengah pandemi COVID ini ya, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya. Alhamdulillah bisa berjalan lancar tahap 1, kemudian tahap 2 ya, sampai akhir nanti tahap 4 ya. PPG menjadi salah satu unggulan kami di Universitas Tanjung Pura ya. Nah, dengan demikian kami berharap memang kegiatan PPG ini bisa berjalan sebagaimana ketentuan dari pusat ya. Apa yang diharapkan dari pusat, kami bisa memenuhi semua apa yang menjadi kriteria sehingga PPG kami bisa semakin katakanlah berkualitas, mungkin ke depannya kami bisa menerima katakanlah untuk mandiri, PPG mandiri. Sampai saat ini memang kami belum melaksanakan ya, karena kemarin itu masih sedikit sekali pesertanya. Nah, kami berharap dengan berjalannya PPG katakanlah seperti sekarang ini dalam guru dalam jabatan, kami berharap memang PPG mandiri nanti bisa dilaksanakan juga di FKIP Intan ya. Kami berterima kasih kepada Bapak Japar ya selaku penyelia juga ya, yang mungkin banyak nanti akan memberikan masukan-masukan ya terkait uji kinerja yang mungkin terdapat mungkin hal-hal yang harus kita diskusikan bersama-sama pada hari ini, sehingga pada tahap 3 dan tahap 4 nanti mungkin bisa kami sempurnakan, bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya ya, sehingga PPG ini menjadi katakanlah bisa lebih berkualitas lagi. Walaupun sekarang ini sudah berkualitas ya, terbukti kami dari FKIP Intan selalu mendapat kuota untuk kegiatan PPG ya. Bapak Ibu semua, kami juga berharap ya Bapak Ibu semua menjaga kesehatan ya, karena sebagai dosen juga Bapak Ibu mengajar juga, melaksanakan kegiatan tridharma itu sangat berat, ditambah lagi katakanlah membimbing atau mengajar untuk menjadi instruktur di PPG. Nah, itu bukan pekerjaan yang mudah, apalagi semua dilaksanakan secara daring ya. Nah, jadi kami berharap Bapak Ibu bisa menjaga kesehatan lah, termasuk para mahasiswa PPG ya. Jadi hati-hati, karena begitu kita terkena seperti penjelasan Prof. Asrori ya, berarti harus ditunda lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita berharap memang semua bisa sehat ya. Mungkin tidak banyak ya Pak Japar yang bisa, dan Bapak Ibu semua yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin nanti kita bisa mendiskusikan lebih lanjut lagi dari kegiatan uji kinerja yang sudah dilakukan ya. Jadi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim ya, saya buka kegiatan wrap up dan refleksi akhir uji kinerja KMPPG tahap 2 FKIP Intan ya. Nah, akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Wakil Dekan Bidang Akademik. Ini rupanya sudah bergabung juga bendahara PPG ini, Ibu Dr. Maria Ulfah MSI. Ya. Tapi malu-malu jadi ditutup videonya. Terus rupanya sudah ada juga ini wakil guru, ini Bu Tengku Mustikawati. Iya. Kemudian ini wakil mahasiswa ya Pak Mulyadi ya. Ya benar Pak, wakil mahasiswa PPG Pak. Wakil mahasiswa PPG dengan Pak Hairul Rahman tadi itu wakil mahasiswa juga. Iya Pak, hadir. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Dosennya ada Ibu Dr. Siti Halijah dan Bapak Haji Kartono MPD. Kemudian yang tidak disebut-sebut tapi banyak perannya ini adalah Pak Dwija Sabtahadi ini.
Malu-malu juga dia enggak bisa. Makanya tidak disebut-sebut Pak. Nggak nampak dia. Monitor, Prof. Ya, Itu itu baru kuncinya namanya itu. di belakang layar itu Pak. Benar-benar belakang Iya, layar. Prof. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung malam ini. Baik, kita langsung masuk ke secara inti, yaitu wrap up dan refleksi hasil penyeliaan UKIN oleh Bapak Dr. Jafar. Dipersilahkan Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat malam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu Wakil Dekan 1 yang saya hormati, Pak Prof. Asrori selaku Koordinator PPG Untan, Pak teman-teman dari dosen, Pak Dr. Kartono, Bu Hadijah, dan wakil dari guru, wakil dari mahasiswa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada malam hari ini. Meskipun saya yakin kita semua dalam kondisi yang sangat pekerjaan yang padat, tapi alhamdulillah masih kita diberi kesempatan untuk bertemu di ruang virtual ini, ya, dalam rangka mengakhiri kegiatan UKIN angkatan kedua di Universitas Tanjung Pura. Saya selaku penyelia merasa bersyukur penyelia di Universitas Tanjung Pura. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada malam hari ini akhir kegiatan dari UKIN UKM PPG, dan saya yakin bahwa Pak Dwi Jaya sudah masuk semua nilai dari para penguji, dan mudah-mudahan mereka mendapatkan nilai yang bagus-bagus, ya. Ya, dan ya tidak ada hambatan karena sepertinya malam ini terakhir untuk memasukkan nilai. Begitu ya Pak Dwi Jaya. Bu Wakil Dekan dan Prof. Asrori yang saya hormati, saya mohon maaf karena saya tidak belum sempat membuat slide-nya. Cuma saya mencatat beberapa hal yang perlu saya sampaikan, ya, tentu terkait dengan hasil penyeliaan saya di Universitas Tanjung Pura terkait pelaksanaan UKIN. Secara umum pelaksanaan UKIN di Tanjung Pura sangat bagus, ya. Saya ikuti dari sejak pertama pada saat briefing di awal pada tanggal 20 November. Para mahasiswa sangat antusias. Meskipun itu saya yakin mereka sudah tahu apa isi dari briefing itu, tapi mereka tetap mengikuti dengan seksama, dengan cermat, karena tentu mereka tidak ingin ketinggalan informasi yang terbaru dari panitia pusat. Saya kira dan pada saat itu yang, ya, Ibu Wakil Dekan yang menghadiri, menemani kita dalam kegiatan tersebut, ya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Dan pada kesempatan itu saya mendapat kesan bahwa para mahasiswa sudah siap untuk mengikuti
Nanti setelah itu baru ada beberapa hal catatan saya. Pertama, tapi ini adalah dari sisi sistem yang di pusat ya. Jadi kan mereka mengawalinya dengan registrasi, lalu kemudian mengunggah berkas mereka, berkas portofolio dan lain-lain. Saya ikuti di grup WA, mereka masih kesulitan karena memang sistem masih kurang stabil. Jadi ini terkendala. Jadi pada prinsipnya kendala mereka itu adalah sistem yang belum stabil dan tentu saja juga ada kendala jaringan di daerah mereka yang juga timbul tenggelam. Itu seperti itu saya ikuti perbincangan mereka di WA. Tapi secara umum bahwa saya terkesan mereka tetap bersemangat dan panitia juga tetap setia mendampingi, utamanya Pak Dwija, Pak Profesor Rory dan yang lain-lain. Saya mencatat bahwa nanti pada hari kedua setelah briefing baru ada agak lancar ya, banyak yang masukkan berkas yang diupload. Nah, kemudian yang berikut berkaitan juga dengan briefing dengan dosen, penguji dan guru penguji juga. Alhamdulillah pada saat itu kita didampingi oleh Pak Dekan sendiri. Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan yang paling terkesan saya karena Pak Dekan mengikuti dari awal sampai akhir itu. Iya, saya itu adalah menurut saya adalah respon yang sangat baik dari pimpinan fakultas, pimpinan FKIP Untan dalam kegiatan, khususnya perhatian beliau dengan PPG ini ternyata sangat luar biasa. Juga kesan saya bahwa sebagai penyedia saya melihat antusias para penguji juga luar biasa. Tentu kehadiran mereka dalam kegiatan briefing itu semata-mata ingin menginginkan untuk tugas-tugas mereka tidak ada kendala, lancar, dan ya tentu intinya adalah mereka ingin melakukan pekerjaan mereka tidak merugikan siapapun, utamanya itu mahasiswa, sehingga penting sekali untuk mengikuti briefing. Alhamdulillah itu saya yakin dihadiri oleh semua guru penguji dan dosen penguji. Dan di akhir-akhir setelah itu saya juga ikut perkembangan di WA group para penguji. Luar biasa itu dedikasi para penguji kita itu. Karena mereka tetap apapun yang terjadi, kalau ada kendala mahasiswa mengupload, mengunggah berkasnya, mereka tetap sabar menunggu sampai kapan adanya berkas itu, kemudian mereka nilai. Itu kesan-kesan saya terhadap ini. Nah, kemudian yang berikut adalah terkait dengan beberapa hasil wawancara saya dengan mahasiswa peserta. Memang pada prinsipnya kendala-kendala yang mereka alami, yang pertama itu yang kendala yang klasik ya, bahwa jaringan kita memang jaringan kita itu belum merata di seluruh pelosok daerah, sehingga mereka kesulitan. Kadang sampai katanya sampai
mendaki gunung, panjat pohon untuk mendapatkan sinyal hanya sekedar untuk mengupload atau mengunggah berkas-berkas mereka. Ya, memang luar biasa. Jadi kesan saya itu bahwa perjuangan para guru-guru kita yang masuk PPG kita ini sangat luar biasa dan perlu kita berikan apresiasi. Ya, dan ini juga nanti berkaitan dengan hasil wawancara saya dengan beberapa guru penguji dan dosen penguji. Kemudian kendala yang berikut itu yang dirasakan, jadi ini saya kira bukan kendala hanya di Untan saja, tapi di mana saja, di mana-mana, termasuk juga di WHO. Kesiapan mereka terhadap berkas portofolio. Karena memang informasi tentang berkas portofolio ini tidak dari sejak awal begitu maksudnya. Jadi mereka juga kelabakan untuk mengumpulkan apa yang harus diunggah sebagai berkas yang dapat dinilai oleh para penguji terkait dengan UKIN portofolio. Tetapi mereka tetap saja punya cara untuk mendapatkan itu, dan saya kira alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Ya, saya ya meskipun sekali lagi bahwa ini juga kita terkendala sistem. Catatan saya bahwa ada sampai 2 kali perpanjangan waktu mengunggah, ya kalau saya tidak salah, mengunggah berkas mahasiswa untuk dinilai, ya. Sampai waktu masih kemarin atau kemarin dulu itu masih saya dapat WA dari kemarin kalau tidak salah, WA dari mahasiswa, bagaimana bisa, apakah masih ada perpanjangan untuk mengupload. Ya, setelah itu ada apa namanya, ada kebijakan dari panitia nasional bahwa ada perpanjangan, ya. Ya, ini sekali lagi bahwa ini kendala sistem ya, masih yang belum stabil memang. Ini menjadi catatan juga bagi para penyelia untuk dilaporkan ke panitia nasional untuk perbaikan yang akan datang. Karena ini akan nanti berimbas kepada bisa merugikan mahasiswa sendiri. Padahal mereka sudah berusaha semaksimal mungkin dengan sekuat tenaga, ya, sampai misalnya mahasiswa apa namanya, sampai menangis katanya. Ya, sampai menangis karena mau mengupload tapi tidak bisa itu karena jaringan. Jadi sudah berusaha sedemikian rupa, ya, tapi alhamdulillah ada perpanjangan sehingga kemudian mereka masih bisa mengunggah. Nah, kemudian beberapa catatan juga bahwa ini untuk, saya kira ini catatan-catatan saya ini bukan saja dari Untan saja ya, tapi saya kira ini secara umum ini jadi masukan bagi kita semua, termasuk juga saya sebenarnya. Yang berikut adalah kendala mahasiswa itu adalah kendala mengedit video, karena kita ketahui bahwa atau yang pertama dulu mereka membuat video. Jadi kesulitan karena tidak ada, ya namanya juga orang masih belajar, jadi tidak ada tenaga profesional untuk membuat video secara profesional, sehingga mungkin sebenarnya tampilan mereka itu mungkin bagus, tetapi apa namanya, cara pengambilan videonya yang tidak pas begitu, sehingga ada momen-momen tertentu mestinya diambil dalam sudut pandang yang pas, akhirnya tidak terambil dengan baik.
Nah, ditambah lagi kemudian karena video 2JP itu harus dipotong menjadi 30 sampai 40 menit. Ya, tentu ini juga bukan hal yang mudah bagi mahasiswa untuk meringkas. Karena boleh jadi hal-hal yang dipotong itu mestinya yang terpotong itu mestinya hal yang penting, tetapi karena mungkin tidak pas potongnya sehingga itu hilang. Ya. Seperti itu. Itu jadi beberapa kendala-kendala yang disampaikan oleh para mahasiswa. Dan ini saya kira ini adalah kendala ya secara umum, dan itu yang mungkin ada ini jadi catatan saya juga untuk disampaikan ke panitia nasional. Mungkin ada hal-hal langkah-langkah untuk membantu mahasiswa terkait dengan baik untuk perekaman proses pembelajaran yang mereka lakukan maupun juga pengeditan video sebagaimana mestinya. Memang mungkin konsep awalnya bagi penentu kebijakan atau pembuat atau konseptornya ini merasa bahwa ini adalah hal yang mudah mungkin itu. Tapi saya kira tidak mudah bagi mahasiswa kita ya untuk melaksanakan dengan sesempurna mungkin. Nah, yang berikut catatan juga bagi saya yang terkait dengan hasil diskusi saya dengan para penguji dan para penguji baik guru ataupun dosen penguji. Nah, yang pertama adalah masih ada mahasiswa yang ya mungkin ini dari dua sisi, Pak Prof. Asrori, dua sisi. Penilaian, misalnya katakan portofolio di satu sisi mungkin menurut mahasiswa sudah di situ tempatnya. Misalnya refleksi diri sudah harus berkasnya sudah itu. Tapi dari sisi penguji mungkin menilai bahwa itu tidak di situ. Nah, itu ada. Makanya perlu penyamaan persepsi ya. Penyamaan persepsi yang lebih rinci bagi kita, utamanya penyelia dan para koordinator berkaitan dengan ini. Ya. Kemudian ini, tapi catatan positif saya adalah bahwa berdasarkan hasil diskusi dengan para penguji, luar biasa itu pengorbanan para penguji itu sampai menunggu sampai tengah malam itu menunggu hasil uploadan mahasiswa untuk bisa menilai, hanya untuk sekedar bisa menilai itu. Mereka masih mau menunggu sampai malam, tengah malam untuk itu. Itu luar biasa itu. Jadi karena memang ya, karena memang itu tadi karena memang dosen juga merasa bahwa para mahasiswa ini sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi sayang sekali kalau mereka tidak diperhatikan dengan baik. Kita bisa bayangkan bahwa mereka dari sejak bulan Juli siang malam tidak kenal waktu. Ya saya kira Pak Prof. Asrori kita sama-sama membayangkan itu bahwa luar biasa perjuangan mahasiswa itu. Saya kira mereka tidak mengenal hari libur, hari Minggu, mereka kerja dari awal sampai akhir, sampai akhirnya mereka sampai di titik sudah sangat luar biasa. Saya kira kalau misalnya punya semangat yang setengah-setengah mungkin pasti akan patah di tengah jalan. Kemudian yang berikut bahwa juga
para dosen penguji juga sangat berhati-hati dalam menilai karena jangan sampai merugikan mahasiswa. Tuh, jadi itu saya kira banyak catatan-catatan yang luar biasa positifnya. Meskipun ya dari sisi penguji ya tentu tadi bahwa mereka menyadari bahwa dari kendala-kendala mahasiswa sangat luar biasa sehingga mereka mau berkorban untuk menunggu. Nah, kemudian yang paling catatan yang paling terkesan bagi saya bahwa semua penguji mengatakan bahwa mahasiswa kita itu sudah sangat layak untuk disebut sebagai guru profesional. Karena banyak mahasiswa yang mengakui misalnya awalnya tidak tahu sama sekali, sekarang dengan ikut PPG sangat luar biasa itu perkembangan mereka, kemampuan IT mereka, pemahaman mereka tentang perangkat pembelajaran, bagaimana cara membuat pembelajaran yang hot dan segala macam, membuat mengintegrasikan pembelajaran dengan TPEK dan seterusnya. Seperti apa mengajar yang baik, mereka sudah dibekali dengan PPG ini. Dan mereka, para mahasiswa itu sangat bersyukur katanya dengan PPG ini. Meskipun mereka sangat terbebani karena itu intinya adalah karena jadwal yang sangat padat. Nah, terkait dengan itu juga catatan saya dari para mahasiswa ini juga yang mereka usulkan ke penyelia bahwa terlalu mepet jadwal kegiatan PPG dengan UKIN bahkan dengan UP itu. Jadi ini saya kira ini masukan untuk kita pengelola PPG, penyelia untuk sampaikan kepada panitia nasional. Tetapi saya sempat menjelaskan bahwa memang agak sulit untuk membuat jadwal agak longgar ini. Karena PPG ini tahun 2020 ini harus diselesaikan sebelum tanggal 31 Desember. Mengapa? Karena yang lulus tahun ini kalau lewat dari tanggal 31 Desember, maka sertifikatnya itu nanti bisa dipakai pada tahun akan datangnya. Jadi misalnya tanggal 1 Januari ditandatangani sertifikatnya, maka itu hanya bisa berlaku nanti tanggal Januari 2022. Maka oleh karena itu dan ini jadwal yang mepet ini itu karena juga akibat dari pandemi ini. Mestinya kan kita mulai ini sejak mungkin Februari atau Maret. Kalau 3 angkatan agak longgar. Tapi ini kelihatannya 3 angkatan tetapi hanya selisih 1 minggu. Seminggu aja irisannya. Seminggu aja irisannya. Jadi memang ini jadi seperti hari ini saya Pak Prof, Bu WD, saya ini 4 kali saya briefing hari ini. Saya hari ini briefing, ada mendampingi briefing dari Pak penyedia angkatan ketiga, Pak Yusak dari Mula Warman. Kemudian ada briefing UP. Lalu kemudian sekarang kita ini ada wrap up dengan Bapak Ibu. Kemudian sebentar lagi ada wrap up-nya Pak Susilo dari ini karena mengakhiri juga UKIN di UHO. Jadi memang sangat bertumpuk ini pekerjaannya Pak Prof. Astroli. Saya kira saya kira itu catatan-catatan yang saya bisa sampaikan. Saya kira tidak ada hal-hal yang ini tentu dengan semangat untuk memperbaiki seperti yang dikatakan Pak Bu WD1 tadi bahwa memang pekerjaan di PPG ini luar biasa. Ya,
dan tentu ini sudah saya juga sebagai pengelola sama seperti Pak Prof. Asrori, kita sudah jatuh bangun ini mengelola PPG ini ya, karena sudah sampai di sini kita tetap apapun yang terjadi kita harus jalankan. Oke, saya kira itu catatan-catatan yang saya bisa sampaikan pada malam hari ini. Dan insya Allah nanti saya akan rangkum dalam laporan yang akan saya buat. Ya, saya kembalikan kepada Prof. Asrori. Mungkin ada tambahan-tambahan dari teman-teman, dari guru, dari mahasiswa terkait dengan pelaksanaan UKIN pada malam hari ini, dan mungkin belum sempat saya catat dan saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang terlupa oleh saya. Saya kembalikan, Prof. Baik, terima kasih Bapak Dr. Jafar yang telah menyampaikan pokok-pokok pikiran hasil penyeliaannya. Memang ini gejala umum nasional ini, bahwa ada gangguan sinyal, ada kesulitan upload dan sebagainya itu. Kemarin ada WA langsung ke saya, Pak, bisa enggak ada perpanjangan? Saya ini masih nunggu di gunung nih Pak, sinyalnya belum bagus. Ada yang menyampaikan seperti itu, enggak tahu di mana tempatnya itu. Iya. Nah, tapi di sisi lain itu, tadi ada yang mengatakan juga selain repot Pak, ada sisi positifnya. Baru di PPG inilah Pak saya bisa Google Meet, bisa Zoom meeting, betul, bisa upload, bisa buat video, bahkan lalu belajar ngedit sendiri, dan lain-lain. Itu sisi-sisi positifnya, alhamdulillah. Ya. Dan bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen juga begitu kalau ngabut, dan pengelola juga begitu, seperti dikatakan oleh Pak Dr. Jafar tadi. Saya, Pak Kartono, Bu Maria Ulufah itu udah tidak kenal COVID lagi Pak. Jadi paling berani melawan COVID nih Pak begini, tiap hari ke sekretariat PPG Pak. Iya. Dan pulangnya paling cepat pulang itu jam 4 sore Pak, tiap hari. Ya alhamdulillah lah, berkat dilindungi. Berkat mungkin keseriusan, keikhlasan, sehingga mudah-mudahan dilindungi Allah SWT dan selalu sehat. Dan malam ini juga masih bisa berkumpul. Baik, berikutnya barangkali ada dari wakil dosen atau wakil guru atau wakil mahasiswa, ada sesuatu yang akan disampaikan, dipersilahkan. Siapa? Wakil mahasiswa Pak Mulyadi atau Pak Hairul Rahman tadi? Ya Pak, mungkin saya dulu Pak ya untuk wakil dari mahasiswa. Pak Mulyadi, silakan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat semuanya Pak. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mungkin kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat perjuangan ataupun rahmat beliau kita masih diberikan kesehatan Pak ya semuanya Pak ya. Baik kami dari mahasiswa, Pak Jafar sebagai penyedia, mungkin juga bapak-bapak, ibu-ibu, dosen pembimbing kami yang sampai saat ini masih berjuang untuk membuat PPG ini menjadi sukses Pak ya. Ini mungkin dari saya sebagai mahasiswa. Ngajar di mana dulu? Ngajar di mana Pak? Oh ya Pak, perkenalkan diri dulu Pak ya. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Ya. Apa? Saya Pak Mulyadi saya dari Kabupaten Melawi Pak. Oh Melawi. Iya betul. Benar makin dicari. Saya mengajar di SD 19 Tanjung Tengang Pak. Letak SD-nya mungkin di sisi Jalan Provinsi.
sekitar 10 kilo dari pusat kabupaten, tetapi ada tetapinya Pak gitu. Tetapi untuk sinyal internetnya di tempat saya dan juga sekolah saya itu masih untuk mendapatkan sinyal 4G itu masih sulit-sulit Pak begitu. Jadi saya rangkum kembali mungkin apa yang disampaikan oleh Pak yang terhormat Pak Japar tadi, mungkin kesah kesuh daripada mahasiswa itu memang saya catat ini Pak, memang benar sekali Pak. Benar sekali apa yang disampaikan oleh para mahasiswa waktu Bapak mungkin mengadakan wawancara dari kendala-kendala dari kami sebagai mahasiswa yang dapat kami alami selama menjalani kegiatan PPG dari bulan Juli sampai bulan November sekarang ini. Memang alasan yang sangat-sangat keras Pak itu adalah memang sinyal internet itulah Pak begitu. Bayangkan Pak juga ya Pak ya, di tempat saya di Kabupaten Melawi, tempat saya tinggal itu hanya berjarak sekitar 10 kilo Pak dari pusat kabupaten. Tetapi untuk masalah jaringan internetnya itu sudah saya pernah sampaikan kepada Bapak Kartono gitu juga Pak, bahwa di tempat saya jangankan untuk Zoom Pak ya atau Google Meet Pak begitu, saya telepon pakai WA call Pak gitu susah-susah Pak. Kadang-kadang putus-putus suaranya, kadang gambarnya tidak jelas gitu. Jadi kadang-kadang saya sebagai mahasiswa berkonsultasi dengan dosen pembimbing saya itu menggunakan telepon seluler biasa Pak. Untuk kendala-kendala selama saya mengikuti masalah PPG. Mungkin ini dari Pak Kartono nih yang mungkin sudah sangat paham Pak waktu pernah membimbing kami di kelas F2 kemarin Pak ya, di perangkat pembelajaran Pak begitu. Kami dari mahasiswa mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkat bantuan, bimbingan dari para dosen pembimbing dari mulai kelas F1 sampai F8 Pak. Itu kami merasakan ada pembelajaran yang inovatif Pak buat kami. Dari yang kami memang betul-betul tidak tahu menjadi kami jadi tahu Pak. Terutama kami yaitu dimulai tahu itu adalah dimulai kelas F2 Pak. Kelas F2 adalah pengembangan perangkat pembelajaran itu. Karena kami di situ dituntut untuk membuat sebuah perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan TPACK, harus membuat suatu evaluasi LKPD, RPP yang berbasis HOTS, kemudian harus menggunakan C4 sampai C6, itu harus kami pikirkan untuk membuat suatu perangkat pembelajaran yang bisa untuk terpenuhi oleh LMS tersebut, Pak. Nah, di situ kami berusaha. Kemudian apa dikatakan oleh Pak Japar tadi memang sangat betul sekali. Karena kami sebagai mahasiswa waktu masuk di kelas F1 sampai F8 itu memang merasa sesuatu yang terbebani buat kami, Pak. Terbebani, tetapi kami bersemangat sekali untuk mengikuti PPG ini karena ini suatu panggilan. Kapan lagi kami ingin dipanggil, jadi kami harus bersemangat dalam mengikuti PPG ini. Memang untuk penyelesaian tugas, di pagi hari kami harus berdiskusi, kemudian selesai berdiskusi kami harus menyelesaikan produk-produk yang harus diupload oleh mahasiswa ataupun tugas mahasiswa tersebut. Memang kami kadang-kadang sampai lembur Pak Japar. Pernah ini cerita Pak sedikit Pak ya, cerita. Ya. Waktu itu saya pernah Pak di tempat kebetulan saya ingin mengupload tugas Pak di F2 kalau tidak salah itu. Jadi pas di rumah saya itu memang sangat sulit Pak sekali untuk mengupload tugas tersebut. Jadi saya pernah jam 12 kurang 15 menit Pak, tengah malam saya pergi ke Wifi Pak. Ke Wifi saya untuk mengupload tugas tersebut dan alhamdulillah itu juga bisa terpenuhi agar tidak melewati dari batas dari LMS yang ditentukan. Dan juga perjuangan kami sebagai mahasiswa banyak sekali Pak di lapangan. Dari kami sebagai mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Melawi, untuk informasi bahwa di awal kegiatan PPG kemarin Pak, kami dilanda suatu musibah banjir Pak. Oh iya betul. Iya Pak. Saya pernah Pak ceritanya itu sampai memikul laptop saya Pak. Iya. Untuk pergi ke tempat sinyal yang bisa saya upload Pak gitu. Jadi saya harus mengarungi banjir tersebut sekitar
banjirnya sampai hari pertama Pak sampai dada. Oleh karena mobil itu sudah nggak bisa dilewatin, apalagi motor Pak ya. Jadi harus jalan kaki. Ada sih rakit Pak, cuman oleh karena masih bisa ditempuh jalan kaki, jadi jalan kaki. Kemudian hari keduanya dah mulai agak surut sedikit, dan air ketiganya dan seterusnya mulai surut. Alhamdulillah kami bisa ke tempat sinyal wifi yang terdekat untuk mengupload tugas-tugas yang dimasukkan di dalam LMS tersebut Pak. Kemudian dari keluh kesah juga yang kami hadapi selama untuk upload UKIN nih Pak ya. Memang Pak kami rasakan nih selama kami waktu pelaksanaan UKIN tersebut, khususnya kami mungkin dari mahasiswa-mahasiswa yang dapat saya rangkum dari diskusi kami di kelompok kecil yang kami buat Pak di WA Group, itu memang mahasiswa-mahasiswa tuh merasa kayak mengeluh Pak dengan sinyal internet di pas pelaksanaan UKIN tersebut Pak. Terutama yang menggunakan daring Pak, yang menggunakan Zoom, Google Meet, ataupun menggunakan via WA Group tersebut Pak. Yang saya alami Pak ya sendiri Pak ya, Pak Jafar ya, dan bapak-bapak dosen yang lain. Waktu pelaksanaan PPL kemarin, kami melaksanakan ataupun membuat video praktik pembelajaran itu kayaknya sinyalnya bersahabat sekali Pak gitu. Zoom-nya bersahabat, alhamdulillah. Google Meet-nya waktu itu bersahabat, tetapi pas kebetulan kegiatan hari UKIN tersebut yang sudah ditentukan, memang sinyal seperti platform Zoom, Google Meet, katanya kawan-kawan bilang tuh memang agak, dalam bahasa kaminya itu agak-agak tidak bersahabat Pak, cerewet gitu Pak bahasanya. Kami tidak tahu juga Pak kenapa gitu kan. Awalnya saya kira saya sendiri Pak. Saya waktu mengajar Zoom tuh memang berapa kali keluar masuk Zoom terus gitu. Nah, kemudian saya tanyakan dengan kawan-kawan yang lain, ternyata keluhan kawan-kawan sama persis dengan yang saya alami. Oh mungkin dari kami mengambil sisi positifnya, mungkin oleh karena pelaksanaan UKIN tersebut dilaksanakan serentak se-Indonesia, jadi mungkin berbagi-bagi Pak ya mungkin ya, apalagi kami mengambil ya aplikasi Zoom yang gratis Pak gitu, tidak berbayar, mungkin sangat-sangat terbatas kualitas dari Zoom tersebut. Mungkin ini saja Pak yang dapat saya sampaikan Pak atas keluh kesah dari kami sebagai mahasiswa di lapangan. Mungkin keluh kesah dari mahasiswa di lapangan itu banyak sekali Pak, mungkin yang ya tidak dapat kita rangkum satu persatu. Ada yang mungkin terletak di pulau mana tuh Bu Siti ya, ada katanya tuh yang sampai di detik-detik akhir katanya dia bisa mengumpulkan ataupun mengupload video tersebut karena kondisi dari distrik yang hanya hidup di malam hari saja. Saya dulu pernah juga Pak mengalami hal tersebut Pak waktu saya mengajar di Kabupaten Lawi di pedalaman. Memang betul sekali apa yang Ibu itu sampaikan atau Bapak itu sampaikan, karena ada di tempat-tempat tertentu itu memang listriknya hanya hidup malam hari saja Pak ada gitu. Dan siang hari kadang-kadang guru berusaha menggunakan genset ataupun generator tuh Pak. Tetapi kadang-kadang memang genset ini oleh karena listriknya tidak stabil, jadi kadang-kadang bisa merusak perangkat punya kami Pak, ataupun berupa laptop kami kadang-kadang bisa rusak baterainya, dan juga lain juga HP kadang-kadang bisa rusak karena arusnya yang tidak stabil. Jadi mungkin Bapak atau Ibu tersebut yang mengupload di detik-detik terakhir, mungkin beliau menunggu arus listrik yang sangat-sangat stabil dan juga jaringan listrik yang sangat stabil, juga internet yang stabil untuk mereka. Tapi alhamdulillah sekali dari Bapak ataupun dari penyedia, dari Bapak Ibu dosen semua memberikan batas waktu dan juga memberikan suatu apa Pak gitu ya, pelayanan yang sangat-sangat maksimal sekali Pak. Saya menyimak di grup itu memang saya upload sekali, luar biasa sekali perjuangan dari para dosen penguji saya. Kami dari mahasiswa memang sangat terharu dengan perjuangan Bapak Ibu penguji yang telah bersedia mendampingi kami, kemudian bersedia untuk menunggu dari hasil yang kami upload ke perangkat ataupun aplikasi UKM PPG tersebut Pak. Kami sangat-sangat terharu. Kadang-kadang ada juga dari mahasiswa yang bercerita Pak ya, kadang-kadang dia sampai nangis Pak gitu, nangis katanya saking terharunya dosen penguji kami itu mau menunggu Pak gitu.
sampai malam, kadang-kadang diinformasikan, saking dia tuh terharunya sampai nangis Pak. Ada teman saya atau grup sampai nangis dia, saking terharunya gitu. Jadi kami ini selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dosen penguji kami, kemudian Bapak Asrori, kemudian guru kampung kami itu mudah-mudahan dalam keadaan sehat, selamat dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga ini musim COVID-19 Pak ya, mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari wabah virus itu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja Bapak Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, yang benarnya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurangnya itu memang dari saya pribadi sendiri. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mulyadi, betapa perjuangan berdarah-darah ini sampai luar biasa. Ya, mudah-mudahan diridhoi Allah. Luar biasa. Semua. Dan sukses lulus semua. Yes. Ya. Kemudian sekarang wakil dari guru dulu. Bu Tengku Mustikati kan? Iya Pak. Ya, silakan Bu. Terima kasih Pak Profesor Asrori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Japar sebagai penyelia. Yang terhormat Bapak Profesor Asrori, Bu Hai Vida, dan yang terhormat Bapak Ibu dosen, Bu Siti dan Pak Kartono, dan rekan-rekan guru, mahasiswa. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mulyadi tadi, itu benar sekali Pak Japar, karena saya kan juga sebagai pamong ya di tahap 2 ini. Jadi pada saat kita membimbing itu alhamdulillah jaringan di mereka itu lancar-lancar aja. Tetapi begitu pada saat mau masuk mengupload portofolio, di mana jaringan di daerah mereka itu sudah mulai lari-lari. Karena ya sampai mereka menjapri saya, gitu kan? Karena kan sebelum kami perpisahan di dalam grup bersama dosen pamong, dosen dan pada saat mendampingi beliau, saya mengatakan kepada rekan-rekan guru di kelompok kecil kami, jika ada kendala apa-apa hubungi saya. Nanti saya akan berkoordinasi dengan Bu Siti. Dan yang saya suka japri selalu itu adalah Pak Dwija. Karena saya kasihan sekali sama beliau, sama mahasiswa yang di daerah. Pada saat itu mereka sempat menangis dengan saya. Jadi pada hari pertama mahasiswa di kelompok kecil kami ini tidak bisa mengupload video. Itu saya mendampingi beliau itu dari pagi sambillah saya memeriksa perangkat UKIN-nya. Saya mendampingi sampai jam 11 malam. Saya kejar terus, Pak, apakah ini sudah bisa dikirim? Belum, Bu. Sementara batas waktu itu ditentukan adalah jam 11:30 malam. Jadi saya selalu memberikan semangat. Bu, ini bagaimana? Sabar, Pak, saya bilang. Berdoa aja terus. Bisa nggak, Pak, Bu, diperpanjang? Akhirnya karena dia udah nggak sabar, dia itu sampai di kompresnya supaya video dia itu terkirim. Cuman dia mengatakan, Bu, mungkin video yang saya kirim agak berisik, katanya seperti itu. Karena saya harus melakukan ini supaya video saya ini terkirim. Sedih saya mendengarnya. Besok paginya ada lagi masalah. Saya pikir hanya satu orang di kelompok saya itu. Rupanya ada beberapa orang. Itu benar-benar nangis, Pak, dan saya juga ikut menangis karena saya membayangkan kalau seandainya video beliau ini tidak bisa terkirim,
sia-sialah waktu mereka yang 3 bulan yang mereka korbankan. Gitu Iya, ya. iya. Ya, sedih, saya menangis, itu menangis. Jadi termasuklah ada kelompok pamong di sebelah juga. Seperti itu juga, jadi kami curhatan di situ, bagaimana caranya. Akhirnya saya sampailah menelpon dengan Pak Dwija. Bisa nggak Pak, ini diperpanjang? Kasihan beliau, bagaimana caranya ke penyelia, seperti itu saya sarankan. Jadi mungkin Pak untuk itunya ya. Makanya dari itu kami mendamping beliau yang pamong penguji UKIN. Ini menunggu sampai malam itu. Karena kami juga sebagai pamong, jadi bisa merasakan bagaimana penderitaan. Kebetulan saya juga dari daerah ya Pak ya. Apalagi mereka yang udah masuk dari kabupaten masuk berapa kilo ke dalam gitu. Saya aja yang di kabupaten pulang ke rumah orang tua, di tengah kota itu aja kalau udah hujan, guntur petir, nggak ada sinyal sama sekali Pak. Karena di sana kan posisinya masih banyak pohon-pohon mungkin ya. Iya. Ya itulah kendalanya. Mungkin kalau untuk kedepannya semogalah sinyal kita juga tidak bermasalah, dan jika ada kendala-kendala saya secara pribadi Pak ya, jika ada keluhan dari mahasiswa ataupun penguji dari dosen ataupun pamong, minta kelonggaran, harap ditanggapi gitu Pak, karena kita ingin waktunya tepat waktu gitu ya, apapun itu. Cuman kan kondisi mereka yang di daerah itu tidak memungkinkan sama sekali. Ada angkatan pertama juga itu saya pernah minta dengan Pak Anang. Saya juga pernah menelpon beliau minta kelonggaran. Alhamdulillah sih Pak ya, Pak Prof, waktu itu kita dikasih kelonggaran ya Pak pada saat penguploadannya. Iya. Ditambah lagi waktunya. Waktunya diperpanjang. Ya, diperpanjang Pak. Karena kalau kita tepat waktu, kasihan mahasiswa ini yang sudah berjuang sekian bulan meninggalkan sekolah, mungkin ya waktunya tuh terbagi-bagi, belum lagi pikiran, tenaga. Mencari sinyal, Bu. Iya, gara-gara satu hari mengejar sinyal. Mengejar sinyal. Karena pada waktu UKIN kemarin itu tanggal 23 itu ada satu daerah towernya itu di Sambar Petir. Ya, Sambar Petir, Bu. Ya, di Sambar Petir. Jadi otomatis nggak ada sinyal sama sekali. Mungkin hanya itu Pak yang dapat saya sampaikan. Semoga kedepannya kegiatan kita ini akan lebih lancar lagi tanpa hambatan apapun. Amin. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tengku. Mudah-mudahan jadi amal soleh ya. Amin. Ya, diridhoi Allah SWT. Nah, sekarang mungkin satu lagi wakil dari dosen lah ya. Bu Siti, Pak Kartono, Bu Siti lah ya mungkin ya. Siti. Pak Kartono nanti kira pengelola aku lah mewakili. Terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dari Fakultas, Bu Dr. Hairida, koordinator kami Prof. Asyuri, sekretaris Pak Kartono, dan tentu yang kami hormati juga semuanya, penyelia kami Mbak Dr. Japar, kemudian dari Bu Tengku, wakil guru, dan mahasiswa. Alhamdulillah Pak, selama mendampingi peserta gitu ya, jadi memang saya memang karena artinya diamanahkan untuk menjadi koordinator gitu ya. Jadi kesibukan selain mendampingi UKIN juga kan juga harus artinya selalu berkoordinasi. Jujur Pak, ini selalu membalas WA, melayani WA teman-teman yang mengalami kesulitan. Saya katakan jangan segan-segan untuk japri ke saya, termasuklah untuk guru-guru pamong dan semua mahasiswa. Dan memang saya minta ke admin untuk saya tuh dimasukkan ke semua
grup besar, baik angkatan 1, 2, 3, dan 4, supaya ada kendala berkenaan dari dosen ataupun guru pamong, saya bisa segera menyampaikan ke mahasiswa. Memang Pak, saya artinya berjaga mata Pak. Saya berjaga mata gitu ya, artinya pukul 00 saya belum tidur Pak, pada saat mereka akan mengupload. Mengapa? Karena bukan mendesak, saya artinya memantau juga bimbingan saya, memantau di kelas gitu ya, karena juga khawatir jangan sampai perjuangan 3 bulan itu sia-sia. Makanya kemarin saya mengatakan ke Pak Japar, bukan saya meremehkan UKIN Pak, bukan. Ya, tidak, saya tidak meremehkan UKIN, tetapi tentu perlulah kita memberikan apresiasi bagi guru-guru yang sudah berjuang selama 3 bulan. 3 bulan, ya betul Bu. Ya mungkin saya juga minta maaf nih ya Pak ke teman-teman, mungkin Pak Kartono bisa nyampaikan ke teman dosen, ke Pamong, Bu Siti itu kadang-kadang kalau WA-nya itu seperti diktator gitu ya. Bapak Ibu tolonglah, ada perasaannya sedikit, ya, artinya guru ini sudah berjuang. Memang kadang-kadang saya seperti itu Pak. Artinya apa? Saya ingin juga dosen dan Pamong berempati, tapi alhamdulillah Pak dukungan teman-teman luar biasa, mereka artinya memberikan respon yang positif kalau saya memberikan WA mohon bantuan untuk guru-guru bagaimana cara mengapresiasinya perjuangan mereka yang sudah 3 bulan itu. Dan saya juga artinya apresiasi juga ke Pak Japar yang luar biasa juga mendampingi kami gitu ya. Jadi saya ikut dari kegiatan ini, katanya sampai malam ini saya ikut kembali, artinya Bapak mencatat dengan teliti apa-apa yang kami sampaikan. Tadi saya menyimak gitu ya, artinya yang saya sampaikan pada saat malam sebelumnya itu Bapak catat luar biasa. Terima kasih Pak. Jadi mudah-mudahan ya, artinya yang sudah kami sampaikan, keluhan kami ini dapat Bapak sampaikan ke Panitia Nasional ya, mudah-mudahan juga menjadi bahan pertimbangan. Jujur Pak, mereka sangat berkeluh kesah di UPEng. Ini saya masih japri-japrian Pak, artinya yang angkatan pertama, masih semuanya saya japri untuk persiapan UPEng, sekarang fokus di UPEng ya. Jadi ya mudah-mudahan juga ada sedikit pemakluman untuk teman-teman guru gitu ya Pak ya. Terus saya mengatakan dengan mereka, kalau di UKIN memang yang mengolah itu manusia, insya Allah empatinya ada, perasaannya ada. Tetapi untuk UPEng itu sudah bermain mesin. Nah, saya mohon Bapak Ibu tidak membaca-baca. Pada saat saya mendampingi mereka, saya juga selalu mengingatkan, tak henti-henti mengingatkan mereka untuk membaca modul, membaca kembali tes sumatif yang ada di setiap modul. Itu yang saya arahkan. Jadi mudah-mudahan kerja kita semua ini tentu bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Dan juga luar biasa Pak, Prof. Asrori ini penyemangat saya Pak. Jadi selalu memberikan dukungan. Kalau WA itu, ya, walaupun hanya, ya selalu kalau WA itu tidak hanya sekadar informasi, juga mengatakan Bu Siti jaga stamina, Bu Siti jaga kesehatan, luar biasa Pak. Jadi artinya bekerja, itu saya karena perasaan senang, lelah itu tidak terasa. Saya juga suka mengatakan ke teman-teman, jangan dihitung lelahnya, tetapi dihitung berkah yang kita dapatkan. Ya, terima kasih Pak, itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ada mahasiswa satu nih, Khairul Rahman ya. Ini Prof. Asrori ini bukan hanya penyemangati Bu Siti ini, tapi penyemangat koordinator ini, Bu. Koordinator yang luar biasa. Iya, koordinator penyemangat koordinator yang lain itu Pak Prof. Asrori. Bukan hanya Bu Siti yang disemangati. Oh ya Pak. Itu kalau di grup koordinator itu Prof. Asrori luar biasa. Oke, silakan itu Pak Khairul. Ini masih satu nih anunya. Nanti kemponan kata orang Pontianak nih, kemponan. Ya, Khairul Rahman silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu dosen, maaf salam kenal dari saya Khairul Rahman, itu asalnya dari Kayong Utara. Tempat tugas saya itu di Kepulauan Karimata, Pak. Jadi jauh nih Pak Jabar. Puji syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa bertatap muka dengan orang-orang hebat, Bapak Ibu yang telah mentransferkan ilmunya kepada kami, dan sebagian kecilnya sudah bisa kami terapkan walaupun kami dari kepulauan, khususnya memang jauh dari yang namanya sinyal. Tadi sudah dibahas oleh rekan saya juga mahasiswa. Di antaranya memang dari awal kami dari kepulauan memang permasalahan yang paling utama itu adalah sinyal, terutama untuk mengajar dengan sistem daring ini kepada siswa-siswa juga di sana memang tidak memiliki HP. Kemarin juga pernah Pemda untuk memberikan kuota untuk siswa. Ketika saya tanya, siswanya satu pun tidak ada punya HP untuk dari kelas 1 sampai kelas 6, padahal itu gratis ya, tapi mau diapakan lagi memang tidak punya. Kemudian saya pribadi memang hijrah tiga kali berpindah tempat. Pertama dari pulau memang tidak ada, saya pindah ke Teluk Batang. Teluk Batang sinyalnya mulai goyah, saya pindah lagi ke daerah Sukadana. Sukadana mungkin terlindung gunung, jadi ya saya kembali ke Ketapang. Kalau ke Ketapang jadi agak lama, hampir sekitar 2 bulanan. Jadi saya meninggalkan pulau itu sudah selama dari awal kegiatan. Jadi saya memang non-aktif di sekolah. Namun ada pengganti saya karena di sana ada rombelnya, ada dua kelas setiap kelasnya. Jadi alhamdulillah ada yang menggantikan. Jadi ini memang bagi kami yang di kepulauan kesempatan baik, dan kami juga harus totalitas. Namun diantaranya ada juga yang dibahas tadi seperti teman saya, teman Ibu Kurnia itu memang teman saya satu pulau tapi dia lain desa. Jadi kemarin pun juga sudah saya ajak untuk kita ke kota saja, Bu. Pertimbangannya dia punya anak kecil, kemudian ibu-ibu katanya kita menginap rumah orang sampai berapa bulan, kan tidak mungkin. Kalau bapak sih mungkin, dia bilang gitu. Iyalah, nanti kalau ada informasi saya akan bantu. Ternyata pas pembagian kelas kita tidak sama-sama, jadi infonya terputus di situ. Jadi pas akhir-akhir ini saya merasa sedih itu kenapa saya tidak bisa membantu beliau. Ketika saya bisa membantu teman-teman yang sekelas saya untuk pengeditan video, alhamdulillah Pak ya, dari pembelajaran ini walaupun amatiran, tapi saya alhamdulillah bisa menciptakan video-video pembelajaran dengan kegiatan ini. Ini berkah dari kegiatan daring ini Pak. Saya sangat-sangat bersyukur. Kemudian walaupun siswa yang saya pakai itu siswa bayaran Pak, karena memang kalau untuk di pulau memang tidak ada. Jadi setiap kali saya melakukan praktek itu saya membayar siswa di sekolah di daerah Ketapang khususnya. Jadi tetangga-tetangga itu saya bayar, saya belikan kuota, kemudian saya bayar, kemudian saya janjikan kalau Bapak ke Pontianak nanti Bapak kasih oleh-oleh baju. Nah itu supaya mereka tetap semangat. Jadi kalau pas UP nanti saya perlu belanja-belanja dulu untuk hadiah-hadiah mereka biar tetap semangat dan membantu. Kemudian juga Pak, kalau masalah dalam kegiatan awal sampai akhir, kami kendalanya waktu pembuatan video PPL-nya juga, karena waktunya yang dimintakan 7 sampai 10 menit. Jadi kita memilih, saya rasa semuanya bagus, videonya jadi bingung mau motongnya di mana. Kalau dipotong ini takutnya ininya hilang. Jadi hilang. Yang bagusnya ya, karena hilang. waktu muatannya harus masuk semua, itu juga kendala bagi kami. Tampil sempurna. Betul. Kemudian ya, tapi mau tidak mau ya harus dipenggal. Kemudian UKIN ini
memang sama permasalahannya seperti teman-teman tadi bilang, entah ini permasalahannya jaringannya kok bisa kompak gitu ya. Saya juga sebelumnya untuk PPL 1, PPL 2 itu alhamdulillah lancar jaya. Namun ketika pas UKIN ini saya sampai 2 kali ambil video, kemudian laptop saya juga bermasalah sampai saya posting di grup itu 5 laptop yang saya gunakan semuanya bermasalah. Nggak tahu kenapa. Kemudian sistemnya juga Zoom yang saya pakai tiba-tiba itu baru berapa menit terpotong. Waktu PPL 1, PPL 2-nya itu memang saya bilang memang cukup bagus. Jadi alhamdulillah pas pengambilan video yang keempat atau ketiga atau keempat itu alhamdulillah bisa saya laksanakan. Alhamdulillah bisa terkirim. Jadi mungkin kalau untuk apa namanya Pak, daerah kepulauan, saya bilang kalau untuk sistem gini memang sih apa namanya, kalau untuk saya pribadi yang laki berkeluarga, namun ya bisalah karena apa istri ada yang tempat rumah mertua kan, jadi yang saya kasihannya ibu-ibu yang memang bertugas di sana, mereka tidak bisa meninggalkan tempat tugasnya, jadi memang sinyalnya pun dia biasanya pakai anten biasanya kan gitu. Itu yang kendala-kendala yang kami antena khusus kayak gitu. Nah, itulah yang membuat kami itu susah kalau yang di daerah kepulauan. Makanya kemarin terjadi kepada Ibu Kurnia itu. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu dosen memberi ruang waktu bagi beliau. Saya sangat bersyukur. Padahal saya juga mau membantu. Kemarin itu terakhir saya juga membantu teman dari daerah Melano itu saya dapat kiriman Pak. Beliau gurunya sudah nangis karena video yang dieditkan adiknya itu tiba-tiba suaranya tidak ada, padahal semalaman ditunggu, ketika mau diupload suaranya tidak ada. Jadi teman saya minta tolong kepada saya, jadi saya cek ternyata videonya itu durasinya ada 29 video. Jadi ada 1 menit, 2 menit, 1 menit, 2 menit itu paling banyak. Jadi saya juga kebingungan. Satu sisi saya ingin membantu mereka. Jadi saya memilih videonya juga susah. Jadi akhirnya saya bisa bisa menyelesaikan video beliau. Namun pas ke malamnya saya melihat ternyata teman saya satu pulau itu tidak bisa mengupload video. Itu yang sedihnya saya Pak di situ. Ketika saya bisa menolong teman yang lain, ternyata teman satu perjuangan, satu pulau itu tidak bisa saya bantu. Itu yang bagi saya sangat sedih sekali Pak pas waktu itu. Tapi alhamdulillah pas malamnya bisa diupload. Mungkin sinyalnya udah agak mendingan. Terima kasih Pak. Semua ilmu yang Bapak Ibu Guru Pamong juga yang telah mau mendengar keluh kesah kami. Saya sangat berterima kasih juga. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak Ibu transfer kepada kami, keterampilan, pengetahuannya semuanya ini hanya bisa mengucapkan terima kasih itu saja Bu. Bapak tidak ada hal yang lain yang dapat kami berikan kepada Bapak Ibu. Semoga Allah membalas kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khairul Rahman. Ini memang lokasinya jauh nih Pak. Di Kepulauan Karimata itu. Ya, kabupatennya Kabupaten Kayong Utara. Satu daerah kabupaten saja kalau dari sini tidak ada transport darat Pak. Adanya transport air. Sama udara, tapi udara itu Kabupaten Ketapang dulu.
baru naik darat ke kota Kabupaten Kayong Utara. Nah dari Kayong Utara itu ke Pulau Keremata itu mengarungi laut lagi itu selatan. Memang luar biasa. perjuangannya luar biasa lah gitu. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Uso mendirikan tower yang tinggi di sana Pak Nur Rahman. Usulkan ke Pak Uso minta amin. Minta tower Telkomsel di Kalimantan sana. Ya. Baik. Jadi demikian Pak Dr. Jafar, liku-liku Kalimantan Barat saya kira juga kurang lebih dengan di Sulawesi Tenggara sana. Betul. Yang sangat penting tampaknya kalau melihat begini ini ya rentang waktu kaitannya dengan upload nih nampaknya perlu agak longgar gitu. Terlalu mepet. Ya, jangan terlalu mepet. Karena kadang-kadang kita mengusulkan tambahan waktu itu kadang-kadang jawaban dari Jakarta kadang-kadang kurang empati kadang-kadang itu. Iya. Kurang memahami bahwa di Kalimantan itu seperti ini. Seolah-olah kayak Jakarta, Surabaya, Bandung, Jogja gitu aja seolah begitulah kadang-kadang itu. Iya. Iya. Baik Pak, barangkali ada tambahan dari Pak Jafar sebelum kita akhiri. Iya, oke. Saya tambah sedikit saja. Ya, jadi saya kira catatan-catatan saya itu tadi sudah cukup komprehensif saya pikir. Jadi intinya adalah bahwa memang pelaksanaan UKIN pada kali ini memang mungkin karena baru pertama kali masih perlu penyempurnaan dari segi sistem, kemudian keterjangkauan jaringan dan segala macam. Itu mungkin nanti ke depan menjadi masukan bagi kita semua, khususnya di Panitia Nasional, untuk memikirkan formulasi yang paling moderat, paling moderat untuk pelaksanaan UKIN ini. Itu seperti apa mungkin ya nanti mungkin kajian kewilayahan itu perlu diintensifkan untuk pelaksanaan UKIN ke depan, ataupun secara umum pelaksanaan PPG dalam jaringan ini yang perlu dikaji kembali. Ya, saya kira ini belum ada pengkajian yang lebih mendalam, lebih komprehensif terkait dengan utamanya wilayah geografis yang memang kita miliki sangat beragam, sangat heterogen, tidak bisa disamaratakan. Tapi sekali lagi catatan positif saya adalah bahwa ini luar biasa perjuangan para guru kita. Ya, apapun yang terjadi mereka selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak ada mengeluhnya dan segala macam. Meskipun mereka sudah dikejar deadline untuk misalnya penyerahan tugas segala macam, tapi masih tetap ada saja itu upaya yang mereka lakukan untuk memenuhi semua kewajiban mereka. Kemudian juga saya tadi ada satu hal yang saya lupa sampaikan juga, bahwa saya karena penyelia ada sesi sit-in di mahasiswa, saya sempat masuk ke ruang kelasnya Ibu Rosida ya, kalau tidak salah. Iya betul Pak, Ibu Rosida. Ibu Rosida. Saya sempat masuk. Ya, sekalipun saya masuk diam-diam, keluar diam-diam, tapi rupanya menurut informasi dari pengujinya cukup terganggu ya. Ya, padahal sudah saya masuknya diam-diam, keluarnya juga diam-diam, tidak. Ini tapi ya mungkin itu juga jadi catatan saya bahwa ini ke depan ini juga merupakan hal yang perlu dikaji ulang, ya, seperti apa mestinya formulasi untuk sit-in, karena mungkin mahasiswa belum siap untuk diamati orang asing, itu mungkin. Saya tidak tahu itu mungkin ya. Rupanya karena dari
dari hasil diskusi saya dengan kebetulan waktu itu saya dengan saya lupa Pak siapa pengujinya, rupanya melapor ke pengujinya itu karena ada saya masuk itu. Jadi ketahuan bahwa rupanya Bu Rosida ada merasa apalah begitu ada orang asing. Dia terkejut teramati. Terkejut ya. Iya, merasa teramati mungkin seperti itu. Tapi kesan saya bagus. Beliau itu punya dedikasinya bagus, itu mengajarnya bagus. Ya sekalipun melaksanakan secara online, kesan saya itu bagus. Ya, dan barangkali saya sangat apresiasi terhadap para guru-guru SD kita itu, apalagi ibu-ibu sangat santun dan sangat perhatian terhadap anak-anak itu, karena saya melihat anak-anaknya ada yang jungkir balik di kursi, tapi tetap saja itu dengan posisinya sebagai guru dia tetap menyapa dengan ramah, dengan dan seterusnya. Saya luar biasa. Ya, oke. Itu kesan saya terhadap para mahasiswa kita, meskipun itu hanya mewakili dari sekian orang. Ya, saya kira itu yang tambahan dari saya, Pak Prof. Asrori. Mungkin itu saja. Saya kembalikan, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih pada Bapak Dr. Jafar. Alhamdulillah. Rasanya semua sudah kita sampaikan sesuai dengan wakil-wakilnya, dan alhamdulillah juga ini ada untungnya angkatan kedua ini tidak langsung UP besok pagi, Pak. Iya. Jadi UP-nya disatukan dengan tahap 3. Iya. Jadi masih ada beberapa hari untuk persiapan belajar, menyiapkan diri menghadapi UP. Iya. Karena UP-nya berarti tanggal 5 dan tanggal 6. Tanggal 5, tanggal 6. Tanggal 5 dan 6. Ya. Seandainya tidak digabung angkatan 3, maka besok pagi harus sudah di Pontianak itu. Pak Hairul Rahman, Pak Mulyadi. Malam ini mungkin sudah di dalam bis, Pak. Coba kalau dari Melawi itu. Iya. Bisa lagi diajak pertemuan seperti ini. Iya. Ya, udah tidur dalam bus Damri itu Pak Mulyadi itu mungkin ya. Begini ini. Iya Pak, kita bisa lewat Pak, di Ambawang banjir Pak. Bawang banjir lagi ya. Tapi alhamdulillah dalam waktu sampai menjelang tanggal 5 nih, tolong jaga kesehatan gitu ya, supaya nanti fit, dan jaga juga karena nanti harus bawa rapid itu. Usahakan jangan sampai tulisannya itu non reaktif atau setengah non reaktif setengah reaktif, itu tetap nanti suruh pulang itu ditunda. Nah usahakanlah beberapa hari ini jaga jarak, pakai masker itu, meskipun mungkin di Melawi sana makan karena vitamin, corona Pak. itu dia nggak tahu itu kota Melawi atau kota mana, nggak tahu dia jalan aja dia. Iya Pak. Mengkonsumsi madu. Baik, saya kira ya minum madu. Demikiannya kita cukupi ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Jafar. Iya, makasih Bu Beli. Tidak lupa kami dari BPG mewakili teman-teman BPG mengucapkan terima kasih pada Ibu Wakil Dekan 1 yang sudah mendampingi kita pada acara malam hari ini sampai selesai. Terima kasih Ibu. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Jafar sebagai penyelia sudah memberikan masukan-masukan. Terima kasih kepada pengelola PPG Bapak Tartono dan Ibu Maria Ulfa, kepada juga koordinator Prodi PGSD, kepada wakil mahasiswa Pak Mulyadi, Pak Hairul, wakil guru Ibu Tengku Mustikawati. Mudah-mudahan kita diridhoi Allah SWT, semua lancar, semua sehat, dan nanti diberikan kesuksesan dan keberhasilan oleh Allah SWT. Itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau tadi yang buka
itu Ibu WD 1. Ini mohon izin Bu, kita akhiri sekian. Kalau tadi buka itu Ibu-ibu, sekarang yang nutup Bapak-bapak. Yang nutup, Prof. Saya tutup rapat-rapat dengan bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Ya, Siti. Terima kasih Bu Guru. Ya Pak, kapan makasih Pak. Pamit, Pak, semuanya. Terima kasih Pak Jafar. Ya, makasih. Pak Prof. Asrori, mohon maaf Pak Asrori. Nanti saya minta tolong ini ada berita acara. Oh iya. Nanti minta tolong ke Pak Dwija nanti. Nanti langsung kirim ke Pak Dwija aja. Iya. Nanti biasa tanda tangan saya. Tanda tangan ini aja, tanda tangan offline aja, online aja. Nanti ya Pak. Ya, Prof. Iya. Oke, kemudian ada rekaman briefing yang pertama juga saya belum punya ke Pak Dwija, saya minta tolong. Iya. Oh iya, Pak. Oke, makasih Pak Prof. Asrori, Bu WD 1 ya. Terima kasih juga saya ucapkan, saya telah diterima dengan baik di Untan ya. Saya suka mengganggu Pak Dwija. Kadang saya minta ya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri juga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat berjuang. Saya berjuang sebagai koordinator BPG, Pak. Iya. Besok UP, Pak. Besok UP. Iya. Sama kendalanya, Pak ya. Iya, sama semua Bu, seluruh Indonesia. Nah, itulah dia Kalimantan Barat nih, Pak. Luar biasa perjuangan para guru. Padahal Kalimantan Barat itu Bu, Indonesia Barat Bu. Disamakan derajatnya dengan Jawa, Sumatera. Sama dengan Jakarta. Jakarta. Kalbar sendiri yang ikut Jawa. Iya, Bu, iya. Baik Pak Jafar, mudah-mudahan lancar besok UP. Iya, amin Pak. Ya, rasanya udah siap gitu, tahu-tahu ada aja kendala. Ada aja Pak, ya. Oke, mohon maaf saya lift Pak Prof, Pak Bu. Iya, makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.